Selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, kalau baik, apakah hari ini semua anak-anak ibu semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Kalau semangat, coba ibu tanya sekali lagi. Kalau ibu tanya gini, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Anak-anak ibu jawab, baik, 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 luar biasa gitu. Bisa anak-anak ibu? Iya, Oke, ibu ulang ya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? baik, 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 luar biasa. Sebelum kita ke pembelajaran kita, ibu mau bertanya dulu. Tadi kemarin kan ibu sudah mengirim videonya ke grup orang tuanya masing-masing. Anak-anak ibu apakah sudah menontonnya? Sudah, Bu. Belum, ada yang belum ya? Ada, Bu. Harus Oke, baik. Terima kasih buat anak-anak ibu yang sudah menonton, dan buat anak-anak ibu yang belum menonton, nanti ibu minta tolong pembelajaran kita disimak dengan baik-baik ya. Oke. Nah, dari judul kita kan, apa judul kita anak-anak ibu? Mengenal dan menulis cerita sederhana. Cerita. Ada di sini anak-anak ibu yang suka mendengar. Ibu lupa, kita belum berdoa ya? Maaf ya anak-anak ibu. Oke. Kita berdoa dulu. Ada anak-anak ibu yang mau maju untuk memimpin doa kita? Ibu aja, Bu. Ibu aja. Orang ini Suci aja, Suci sudah memasukkan. Suci sudah tunjuk tangan. Oke, nah Suci maju ke depan. Kita berdoa ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Oke, baik teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman wa amalan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih buat Suci. Oke, kita kembali ke materi kita. Kita ulang ya anak-anak ibu, maaf karena sudah lupa tadi berdoa. Oke, setelah kita berdoa, dari materi kita yaitu judulnya mengenal dan menulis cerita sederhana. Nah, katanya cerita ya kan? Ada di sini anak-anak ibu yang suka mendengar cerita atau menulis cerita? Ada. Banyak ya, mendengar cerita apa? Mendengar cerita. Aku sebelum tidur diceritain dulu. Oh iya, saudara saya sudah diceritakan sama orang tuanya. Iya, Bu. Iya, oke. Cerita sama teman itu cerita. Gosip aja. Nggak boleh menggosip, apalagi menggosipnya yang tidak baik ya. Itu sarang dosa, Pak. Iya, itu bisa menimbulkan Ya, sudah dosa. Oke, harus kita belajar ini Bu, minta tolong kepada anak-anak ibu jangan terlalu berisi karena bisa mengganggu kelas yang lain. Oke, bisa anak-anak ibu semuanya? Iya. Baik. Nah, cerita. Karena tadi mendengar cerita banyak anak-anak ibu yang suka mendengar cerita dan menulis cerita gitu. Nah, sebelum ke topik kita mendalam, ada anak-anak ibu yang sudah tahu apa saja bagian-bagian yang ada dalam cerita. Bu, judul Bu, tokoh Bu. Tokoh. Mata Bu. Tempat. Siapa Bu? Wataknya, Bu. Iya, watak juga. Nah, Suci apa? Alur, Bu. Alur, iya. Nah, Latar. Udah dibilang orang ini semua Bu. oh iya, semuanya betul. Berarti di sini anak-anak ibu kelihatan kalau suka mendengar cerita, membaca cerita. Jadi kita kembali ke cerita kita, yaitu materi kita ya kan, cerita mengenal cerita. Jadi sebenarnya dari pembelajaran kita apa tujuan kita? Ada dua. Yang pertama, boleh kita baca semuanya? Boleh. 1, 2, 3. Peserta didik mampu
membaca tujuan pembelajaran kita, sudah bisa dibayangkan apa yang akan kita lakukan ke depannya? Sudah. Oke, bagus. Kenapa dia kayak orang bingung? Ini sebelum si anak contoh ilustrasi anak ini mengetahui apa tujuan pembelajaran, seperti tadi anak-anak kan nggak semua tahu apa tujuan kita. Nah, setelah anak ini sudah tahu apa tujuan pembelajaran, tanda tanya di kepala itu hilang gitu. Jadi ini kehilang tuh. ya itu hilang karena itu hanya gambar. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Tujuan kita ini apa? Adalah bisa dipahami. Bisa. Nah, apa sebenarnya cerita ini? Sebelum kita baca apa yang maksud cerita ini, ada yang tahu? Selain dari sini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan cerita? Kalau ada, tunjuk tangan. Apa nak? Apa markombur? Apa markombur anak-anak itu? Cerita itu kayak cerita ini Bu, misalnya ada cerita rakyat, dongeng Bu, Iya. cerita. Tapi kalau jalan-jalan sama keluarga baru diceritakan itu cerita. Iya, itu juga termasuk cerita pengalaman dirimu sama keluargamu gitu. Oke. Jadi kan sebagian mengerti, sebagian lagi masih bingung. Jadi kita baca sama-sama apa sebenarnya cerita. Boleh kita baca semua anak-anak Ibu? Cerita adalah 1, 2, 3. Cerita adalah rangkaian peristiwa atau kejadian baik yang nyata maupun hasil dari imajinasi yang disampaikan kepada orang lain. Cerita bisa berbentuk lisan seperti dongeng yang diceritakan, atau tulisan seperti buku atau novel. Nah, setelah kita membaca ini, ada yang mau ditanyakan tentang cerita ini lagi? Atau semua anak-anak Ibu sudah dapat memahami apa yang dimaksud dengan cerita? Sudah. Bagus kalau begitu. Nah, kita ke unsur-unsur cerita. Ada berapa unsur-unsur cerita, Nak? 5. Apa yang dimaksud dengan tokoh? Ada yang tahu? Iya, bagi orang yang bercerita. Iya, betul. Ya, itu betul anak Ibu. Tokoh itu adalah orang atau hewan yang ada di dalam bagian cerita gitu. Jadi, jadi ada yang mau ditanyakan dari tokoh atau semua sudah mengetahui tokoh itu? Sudah. Oke, bagus. Watak itu adalah karakter. Iya, pengalah itu pengalah, tapi itu bahasa Batak ya, Nak? Iya, Bu. Bu, apa karakter Bu? Karakter itu sifat Dari dari dirinya. Ya Bang Mer sama Putih kan? Kayak iya, jangan kayak gitu anak kita, nggak boleh kayak gitu. Nah, kita ke ketiga. Ada. Oke, kita kembali ke laptop pembelajaran kita. Ada yang ketiga yaitu latar itu apa anak Ibu semuanya? Iya, itu tempat. Kan ada latar waktu sama latar tempat. Iya, ada latar tempat, ada latar waktu. Latar waktu apa Bu? Sore, malam, pagi. Mengerti nak? Kasih ya. Oke. Pintar-pintar anak Ibu semuanya bisa menjelaskan sama namanya tuh si dia nggak dilihat. Iya, videonya di rumah. Iya, Bu. Aku lupa, aku bilang kan Bu. Bu, padahal udah belajar kebutuhan dan keinginan untuk kan belajar kebutuhan.
Iya, Nggak boleh gitu. nggak boleh sama-sama membuli kawannya, harus saling menyayangi. Bu, sebenarnya kan Bu, HP omaknya Lastri harus sabu. Nah kan, kita nggak tahu apa yang terjadi, makanya Nalas dia tidak menonton videonya. Oke ya? Pulang dari rumah Lastri ya, makanya tahu. Iya, mungkin ya. Satu boleh itu. Oke, kita Oke, kita ke alur. Alur itu apa anak-anak semuanya? Rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, yang terakhir ada apa? Amanat itu pesan Iya, pesan yang ada dalam cerita yang disampaikan ceritanya kepada si pendengar dan si pembaca. Oke. Gimana kalau nggak ada amanat di dalam unsur cerita? Mulai cerita ini. Jangan kita apa nak? Berarti nggak cerita. Oke, baik. Bukan nggak cerita, tapi itu kurang lengkap lah ceritanya, karena kan bagian-bagian cerita itu harus ada di dalam cerita gitu. Jadi kalau anak-anak itu membuat cerita harus ada amanat yang disampaikan kalian ke pendengarnya atau pembacanya. Oke anak-anak ibu semuanya mengerti? Sepanjang pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, ada yang mau ditanyakan? Udah mengerti? Amanat sama kesimpulan apa bedanya Bu? Amanat sama kesimpulan itu kesimpulan dari cerita kita. Nah, kalau amanat itu pesan-pesan yang disampaikan supaya pendengar dan pembaca itu dapat merasakan lebih dalam gitu apa yang disampaikan gitu. Berarti Bu, amanat itu pesan-pesan yang baik kan dia? Iya. Yang bisa dilakukan. Pesan baik, pesan buruk supaya tidak dilakukan gitu. Oke? Ya. Kalau anak-anak ibu sudah mengerti pembelajaran kita hari ini, Bu, apa cerita? iya, ibu bakalan memutar video cerita pendek untuk anak-anak ibu semuanya. Bentar ya. Campur yang Bu. Belakang Bu. Batu menangis. Bu, ada cewek bu. Iya, ada cewek. Ini cerita dari kamu Mas Bu. Ini tolong disimak baik-baik ya anak ibu dengan tertib, jangan berisik bu. Iya. Bu, kok ada Iya, ada yes bu. Kasih aja di situ Bu. Yang pendek itu? Iya. Ibu siap nih. Oke. Didengarkan baik-baik karena nanti bakalan ada yang ibu kasih pertanyaan. Ya, Bu. Harus bisa dijawab ya. Kalau bisa dijawab dapat hadiah. Ada hadiahnya Pak Bu? Iya bu. Jangan sampai dapat bintang. Besok dapat bintang ini, dapat Oke, ujian Bu. bintang. Oke. Sombong. Di sebuah kota metropolitan, tinggallah seorang anak bernama Rafa. Rafa dikenal sebagai anak yang berlaku. Setiap ke sekolah, ia datang dengan mobil mewah, sepatu baru, dan cerita-cerita tentang liburannya ke luar negeri. Rafa juga sering mengejek teman-temannya yang sederhana. Mainannya jelek dan murahan. Rafa tertawa melihat mainan teman sekelasnya. Suatu hari, Rafa tertidur di perpustakaan saat membaca buku kuno tentang legenda negeri emas. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan. Dan ketika ia membuka mata, ia sudah berada di negeri yang seluruh bangunannya terbuat dari emas. Wah, ini tempat yang cocok untuk orang sekaya aku. Awalnya Rafa senang, namun lama-lama Rafa sadar bahwa semua orang di negeri itu tak peduli dengan harta. Mereka saling membantu, berbagi makanan, dan hidup sederhana meski di negeri yang mewah. Rafa mencoba pamer jam tangannya, tetapi anak-anak di sana cuma tersenyum sopan lalu lanjut bermain lompat tali dari benda rumput. Saat Rafa tersesat di hutan emas dan tidak tahu jalan pulang, seorang anak kecil dari negeri itu membantunya tanpa minta imbalan. Kenapa kamu bantu aku?
Semua orang pantas dibantu, bukan dinilai dari bajunya. Rafa pun terdiam. Ia merasa malu. Tiba-tiba Rafa terbangun. Ia kembali di perpustakaan. Semua hanya mimpi atau mungkin pelajaran dari dunia lain. Pesan moralnya adalah jangan menilai orang lain dari penampilan atau hartanya. Hai. Oke, semua sudah menyimak dengan baik-baik anak-anak ibu? Bravo. Jadi siapkan ibu kasih pertanyaan? Siap, Bu. Oke. Yang pertama, pertanyaannya kalau ada yang bisa menjawabnya tunjuk tangan, jangan berisik. Oke? Oke. Yang pertama itu siapa sih tokohnya dalam cerita tadi? Rafa. Rafa. Orang-orang di negeri emas dia. Orang-orang di negeri emas, iya betul. Itu tokohnya. Jadi berarti tokoh ini sudah dapat dimengerti anak-anak semuanya. Pesan moral yang disampaikan dalam cerita apa aja? Apa? Tidak boleh. Satu-satu. Apa nak Septi? Nggak boleh jahat. Tidak boleh jahat, ya betul. Tidak sombong. Nah, Tidak boleh menilai orang dari penampilan. iya betul sekali. Nah, Ulan? Bu, nggak boleh membeda-bedakan harta, Bu. Iya, tidak baik itu. Tidak boleh pamer-pamer, Bu. Pamer-pamer apa? Pamer harta. Iya, harta itu kan bisa dicari, ya kan? Rezeki juga udah diatur sama Tuhan, ya kan? Nah, lupa? Tidak boleh membuli teman yang lebih sederhana, Bu. Iya, yang lebih sederhana. Terakhir ya, nah, Nurmala apa? Kalau menolong orang nggak mengharapkan imbalan, Bu. Iya, karena setiap menolong orang itu kita tidak boleh selalu minta imbalan, tapi tolonglah kawan yang membutuhkan dengan ikhlas. Iya, oke baik. Apakah anak ikhlas semangat untuk belajarnya? Kok diam-diam? Nyanyi ya? Oke, biar tambah semangat. Itu ada ice breaking supaya kita nyanyi lebih semangat. Tapi ice breakingnya ini itu harus daya ingatnya juga harus kuat ya. Oke, ya bentar ya. Kita nyanyi. Sekarang ya. Itu apa, loh, Kakak? Iya, ayo main. Oke. Ice breaking ini nadanya dari balonku ada 5 bisa. Gini. Contohnya siapa yang udah tahu? Contohnya lah, Oke, Ibu contohkan ya. Unsur-unsur cerita ada 5 dalam cerita. Tema adalah dasar penulisan cerita. Tokoh itu pelaku dot. Watak adalah sifat. Alur itu jalannya. Sebuah peristiwa. Latar adalah
sudah sampai di mendekati akhir pembelajaran kita. Di sini Ibu mau membuat tugas kelompok. Bisa anak-anak semuanya? Bisa, Bu. Kelompoknya satu-satu baris saja ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Kami nanti pulang siap dulu. Tugas apa ini, Sombong, Bu. Bu? Kamu dengar ceritanya sombong. Dijawab dengan tertib, jangan menimbulkan Bu, nama kelompoknya, Bu. nama kelompoknya nama-nama bunga ya anak-anak Ibu. Bunga apa ya? Bu, Boleh bersuara kancanya. boleh tapi jangan terlalu keras ya. Berarti Bu masaknya tapi kok nggak jadi laganya apa ya? Tapi ada papan. Aku tahu apa pokoknya Doni kota masak. Kawan-kawannya ini yang terkecil. Tapi kan selfie karena Tapi itu ada 1-3-3 ya. Oh, Nama kelompoknya Bu. Nama bunga ya nak. kita bunga. Selalu yang Tidak buaya. Iya. Ya sama itu sudah joget ya. Coba lihat tuh. Besok. Iya. Media pakai. Ini dulu. Bu, besok yang kita kan
Bu. Ya. Cuma kali ya. Nggak boleh kayak gitu. Semua sudah mengumpulkan? Sudah, Bu. Belum. Kenapa? Ada Bu. Udah bosan? Kenapa? Ada yang ditunggu di rumah? Ada. Iya Bu. Ada, Bu. Kita Tadi 6 tahun, Bu. Kok dirayakan? Datang paket sangat. ada yang ulang tahun ya? Nanti kita pulang lagi ya. Sebelum anak-anak ibu membacakan ini kan kita sudah mau sampai ke akhir kita mau pulang. Ibu mau minta dulu. Apa Bu? Nggak ada duit. Mau minta duit. Buatkan satu cerita tentang pengalaman anak-anak ibu semuanya. Satu paragraf aja. Mau dibacakan aja sama Aku cerita Bu. Bisa ya? Bisa Bu. Ibu satu paragraf itu gimana Bu? Ada kalimat kalimat satu baris. Satu baris saja itu satu paragraf minimal. Bisa kan anak-anak ibu semuanya? Bisa atau tidak? Bisa Bu. Ibu, ini semua maju. Bisa cerita ditulis aja dulu nanti selanjutnya dibuat namanya Bu. Bu, ini harus ada tema. Tapi satu paragraf. Ya, tadi udah dulu Ibu. Dibuat aja sesingkat mungkin. Pokoknya itu pengalaman anak-anak ibu semuanya, oke? Dibuat namanya sama kelasnya di atas. Tokohnya aku Bu. Iya. Kelas 3 udah pakai pulpen. Kalau mau pakai pensil kelas 1 aja kamu. Dibully ya. Jangan kayak gini, dia kan juga kasih Dia tahu. mau ngasih tahu. Nanti nggak dinampak ibu itu tulisan dulu. Iya. Emang ibu itu rambut. Iya. Iya dari ibu. Wow. Boleh kayak gitu. Nggak boleh ngomong kayak gitu ya, kurang sopan kayak gitu. Ya Nabun malah nggak boleh ngomong kayak gitu. Bilang ibu ya Nabun. Bu, Mana? Bintari waktu kelas 1 kan bukan nama nulis pakai pensil alis mamanya. Pensil apa? Kayak mana itu? Emang bisa? Nggak tahu Bu. Kan pensil. Iya ya. Iya. Tahu, tapi ku pinjam memang. Ya ditulis aja. Tulis. Bu, dikumpulin Bu. Ya dikumpul nanti. Main. Kalau bisa ceritanya dibuat judulnya ya nak. Iya, jalan. Ya jalan-jalan. Banyak jalan kan? Banyak mangga. Siap di mana kok? Jangan. Bu, dibilang aku. Tadi kan bilang jangan mencuri. Dia yang bilang bukan. Jangan fitnah kawan ya. Tapi kan Ya nak Uli. Ya Bu. Udah tunggunya Bu.
Sebentar. Siap ibu, Tadi kita ketemu tuh udah siap. Kita aja. Cepet sekarang deh. Masih marah kan? Yang Udah siap Bu. Udah siap ya bukan Ibu. Bu, aku nggak Tadi bisa sudah siap. siap. Kenapa nggak tahu? Nggak pernah Satu jalan-jalan? orang satu. Pasti Iya, jalan-jalan satu. Pasti pernah jalan-jalan ke kebun binatang kan? Bisa siap, bu Udah kopi. siap Ibu. Udah siap Ibu. Oke, bagus. Semangat. Selembar. Kan satu paragraf. Oke, terima kasih, Nak. Ya dibaca lah Bu, malu. Nah, Ulan di mana judulnya? Temanya. Iya. Udah. Yang udah siap ngerjain, tetap diam ya. Jangan mengganggu temannya. Udah bu. Nah Bu. Siapnya. Bu aku udah bu. Malah tak bisa tulis Bu. Bulan-bulan. Bu, dan malah ngejek-ngejek Bu. Mewek itu, mewek bu. Masa jadi. Aku ngejek loh Bu. Itu bergaya, Nak Ulan. Dia tuh bergaya, mau nunjukin cantiknya mungkin. Centil ya bu, centil. Iya, centil ya. Tapi kan nggak boleh. Tapi kan Ibu tadi kan dibilang jangan Sudah bu. menunjukkan kecantikan. Sudah bu. Iya bu. Tulis sama Bu. Ibu, Apa, Nak? Udah. Antar lah ke depan safety. Tuh. Jangan seperti. Antarlah ih. Malesnya. Makanya dia begitu. Iri bilang bos. Makanya dulu di depan. Iri Udah bilang bu. bos. Bu. Sudah. Udah bener bu. Tasya Iri bilang bos. Ini bukan di safety ini bu. Sedikit aja lah. Keluarkan dia. Orang kayak gitu sama kawannya Nak Uli. Bu, dia ada rambutnya bu. Bu Rai. Ini bukan bu. Bu Rai sesuatu segitu. Iya. Bu, kenapa nama aku ini Bu? Bu, aku bantu Diam dulu. judulnya jatuh mantap. Mantap. Iya, mantap kali judul Nak Happy ini. Judulnya apa bu? Mencuri. Ini bu. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu Nak Uli. Ada yang belum siap? Norita Bu. Harus ternyata. Bu, kawan-kawannya ya. Kita belum baca apa. Bu. Bu, Ya. dia uli mamaku. Uli jangan ngejek ini. Iya, nggak boleh ngejek-ngejek. Apalagi ngejek orang tua nih kawan. Nggak boleh begitu ya. Jangan diulangi lagi Nak Uli. Enggak, mama anak ngejek bu. Dibilang Yang ngejek. Pakai rambutnya bu, beda-beda warna. Dibilang nggak tengok mamaku bu. Bu, iya bu. Oh, ada yang nggak datang Bu. Siapa Nak? Sapna Bu. Nah, Sapna. Nggak janjian Sapna sama aku. Kenapa? Banjir di rumahnya. Ada yang dikasih tahu kenapa nggak datang sama kawan-kawannya? Siapa kawan-kawannya di sini semua kan? Banjir di rumahnya bu. Tiga minggu bu. Tapi sahabatnya Kiki Bu deket kan untuk Besti Forever kan. Kenapa Nak Sapna Nak? Katanya kamu cerita dia ke bu. Ke Jakarta langsung. Mau jalan sama ibunya bu. Dia kan Bu. Malam hujan di kampungnya Bu. Dia beli hujan. Dia beli katanya Bu. Nggak boleh sering-sering main hujan. Ini lagi musim hujan kan. Iya, musim sakit itu aja nih mau sakit. Ibu sakit kan mama tuh sakit hati. Sakit Oh. hati. Jangan sakit bu. Tapi ibu Despita masuk. Oke. Bu, jangan bu. Supaya kita Omong-omong. kita semua Apa itu Kika Bu? udah bertanya tentang pembelajaran kita, oke? Oke. Supaya kita tidak menghabiskan waktu. Kalau ibu lihat ya periksa cerita anak-anak ibu semuanya,
anak-anak ibu sudah pintar-pintar membuat cerita, jadi sudah Ya, bisa Bu. membuat cerita. Udah bisa ini apa namanya? Jual novel, buat cerita. Udah bisa. Tidak boleh. Caranya Bu. Nanti Bu ajar ya di luar. Kalau kita sudah pulang nanti Bu kasih. Kalau pulang kan pulang lah Bu. Oh, udah nyampe. Di sini kita mau pulang. Kita mau pulang. Mau pulang atau enggak? Di sini kita membaca tadi apa? Diskusi kelompoknya dulu ya. Ya Bu. Siapa yang kelompok siapa yang mau maju? Ibu baca lah. Janda Oke, boleh. Ibu pilih ya. Iya Bu. Kelompok bunga. Ayam. Lucu kan namanya ya. Kami juga tai ayam Bu. Itu tadi ayam yang mana, Bu? Tai ayam Bu. Kami juga tai ayam Bu. Bukan yang ini kali kami. Iya, didengarkan ya. Bu, dibaca ceritanya. Enggak usah. Siapa masih ingat ceritanya kan? Masih ingat aja atau Doni? Yang pertama itu tokoh. Jadi kan Bu, tokoh dalam cerita itu ada si Doni, terus sama Pak Sapa. Terus yang kedua itu watak atau sifat atau karakter kan Bu. Jadi sifat yang ada di dalam cerita itu kan Bu, yang kami ambil dari si Doni ini kan Bu. Dia Ketawa. dia kan Bu apa? Ragu-ragu dia sifatnya, tidak teguh pada pendirian atau mertua roha. Satu bawa pikirannya bercabang-cabang. Terus kan Bu, terus kan Bu, latar dalam cerita ini kan Bu ada di halaman sekolah. Terus alurnya itu alur maju Bu. Maju, nggak maju mundur, maju aja. Jadi kan Bu, amanatnya itu kan Bu kayak gini Bu, tidak boleh melanggar aturan, harus jujur. Satu lagi nggak boleh mencuri. Itu aja Bu. Bagus, tepuk tangan buat kelompok tai ayam. Namanya itu Yasmin Kita Janda buat Bolong. mawar. Yasmin Janda Bolong. Unik kali namanya. Nama kelompoknya bunga Jasmine Janda Bolong. Ada bunganya. Ada yang namanya. Ini dulu. Satu lagi kita kasih contohnya ya. Kelompok Jasmine Janda Bolong. Kelompok aneh di mana? Kami lupa tadi. Apa maksudnya? Maksudnya Bu janda itu kelompok. Diam. Didengarkan kawannya. Jadi aku dari kelompok Jasmine Janda Bolong. Jawaban kami, tokohnya itu Doni dan Pak Sapam. Wataknya watak Doni ya, nakal, mau belajar tapi bertanggung jawab. Latarnya halaman sekolah, alurnya maju, amanatnya jangan mencuri. Hari yang mulia. Terus kita harus jujur dan mengakui kesalahan dan minta maaf. Jadi dari cerita kita ini tokohnya, watak, latar, alur dan amanatnya sudah anak-anak semua sudah mengetahuinya. Ibu mau sebelum kita pulang, Ibu mau bertanya, menurut anak-anak Ibu, media yang Ibu tampilkan tadi membantu anak-anak Ibu untuk mengerti pembelajaran kita enggak? Bagus kalau begitu membantu. Nah, anak-anak Ibu kan sudah mengetahui pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi juga membuat cerita kan udah bisa. Dari tugas kita sebelum pulang itu coba buat
satu pengalaman anak-anak ibu tentang pertemanan anak-anak ibu di sekolah. Bisa anak-anak ibu? Minimal itu 2 paragraf aja. PR kan Bu? Iya, PR. Di minggu depan kita periksa ya. Iya, Harus Ibu. dikerjakan. Iya Ibu. Kalau nggak dikerjakan Bu, dihukum. Dikerjakan. Kalau tidak datang Bu, Dipokir Bu. kalau nggak datang minggu depan, jangan nggak datang. Itu udah direncanakan. Merencanakan ya kan? Males kan DPR Bu. Nggak Nggak boleh. boleh kayak gitu. Berarti iya bosan kawannya ya. Oke, di sini kita sebelum baca kesimpulan, di sini sebelum pulang kita bacakan kesimpulan kita hari ini. Kita baca sama-sama ya nak. Ya Bu. Cerita adalah 1, 2, 3. Cerita adalah rangkaian peristiwa yang memiliki unsur-unsur penting untuk membuat sebuah cerita sederhana yang menarik. Kita perlu memasukkan beberapa unsur penting seperti tokoh yang menjadi pelaku, latar sebagai tempat dan waktu terjadinya peristiwa, serta alur yang menjadi urutan kejadian dari awal sampai akhir. Dengan menyatukan semua unsur ini, kita dapat menyampaikan cerita dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, terima kasih Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini, membuat pembelajaran kita hari ini menyenangkan, sangat aktif, terus memberikan pendapatnya juga berani, tidak takut. Oke, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Ada yang mau membuatkan doa kita hari ini? Uli. Pulang? Iya Bu. Boleh tunjuk tangan ya. Oke, silakan maju nak. Oke, ambil sikap berdoa kita supaya kita pulang dan makan ayam goreng di rumah. Enggak. Langsung Indonesia aja ya nak. Oke, Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu buat hari ini. Kami mau pulang, berkatilah kami di perjalanan. Amin. amin. Oke anak-anak Ibu, terima kasih untuk hari ini ya. Dadah Bu. Semoga pembelajaran kita hari ini berguna buat masa depan anak-anak Ibu semuanya. Ibu doakan anak-anak Ibu sukses di masa depan. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih saya Ibu. Saya Kami sukses. kami Ini lah Bu. Bye-bye. Selamat pagi semuanya anak-anak Ibu. Siang. Bye. Selamat siang, Bro. Ya, bagus, mantap sekali lagi di plus dulu buat kan dilanjutkan Bu.